Shalom, selamat sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada sahabat yang indah ini kita boleh bertemu kembali melalui media ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada sahabat ini, saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, segala puji sembah dan hormat kami haturkan kehadirat-Mu. Oleh karena sungguh kami merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kami. Sehingga pada saat yang indah ini Tuhan, kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan sukacita, dan kami rindu untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sementara kami akan merenungkan firman-Mu pada sahabat ini, kiranya Tuhan akan boleh mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, mengajar kepada kami, agar kami boleh memahami akan segala firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa kita di tengah-tengah segala pandemi corona yang ada memasuki satu periode yang dinamakan new normal. Sudah barang tentu ketika kita memasuki periode new normal dengan berbagai macam aturan-aturan yang ada, tentunya kita dapat menyadari bahwa segala sesuatunya tidak lagi berjalan seperti dahulu kala. Segala yang terjadi pada dewasa ini sudah terjadi secara abnormal. Kemana-mana kita harus mengenakan masker, kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain, dan bahkan di dalam ibadah pun, ketika nanti kita akan ibadah new normal, kita tidak dapat duduk berdekatan, kita tidak dapat berbincang-bincang, dan jam ibadah yang seperti biasanya tidak lagi kita dapatkan. Dan semuanya ini terjadi oleh karena satu hal yang bernama coronavirus. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbagai macam negara yang ada di dunia ini saat ini berupaya keras agar penyebaran virus corona ini tidak lagi sepesat sebelumnya. Bahkan jika memungkinkan, penyebaran virus corona ini harus segera dihentikan. Namun ada beberapa hal yang menarik sehubungan dengan pencegahan virus corona ini, saudara-saudara. Pernahkah saudara mengenal namanya Corona Mai? Saudaraku, orang-orang India ketika negara mereka masuk di dalam 5 besar dari pengidap virus corona yang ada di dunia ini, ketika virus corona tidak atau belum ditemukan vaksinnya, maka orang-orang di India mulai menambahkan kepada sesembahan mereka satu dewi lagi, yaitu Dewi Corona. Dicatat bahwa di negara bagian Uttar Pradesh, para wanita menggali lubang di sebuah ladang, dan kemudian lubang itu diisi dengan air, dan mereka kemudian memberikan 9 butir cengkeh dan 9 lado atau permen sebagai bentuk penghormatan kepada Corona Mai. Seorang yang bernama Naina Devi mengatakan bahwa kami telah berlindung di bawah Dewi virus corona, dan dia akan menjadi tenang dengan penyembahan yang kami lakukan. Kenapa mereka memuji Dewi Corona ini?
adalah supaya Dewi Corona akan melindungi mereka dan mereka bersama dengan keluarga mereka tidak akan terkena virus corona. Saya kutip dari liputan6.com juga mengatakan bahwa warga India lari ke hal spiritual dalam upaya melindungi diri dari virus corona. Kelompok pemuja Dewi Corona di Bengal Barat mendirikan sebuah kuil kecil di luar ruangan untuk menyembah corona. Menarik saudara-saudara, di tengah pandemi corona yang begitu luar biasa, orang-orang India sebagai gantinya mencegah akan penyebaran virus corona, maka mereka menyembah Corona Mai atau Dewi Corona sebagai sesembahan mereka yang baru. Kendatipun ada banyak tentangan terhadap hal seperti ini, tetapi realita yang ada, orang-orang di India menyembah kepada Corona Mai. Saudaraku, new normal yang ada di masa ini juga memaksa gereja tidak lagi dapat beribadah secara penuh. Jam ibadah dibatasi, tempat duduk dibatasi, serta fellowship atau makan bersama yang biasa sering dilakukan di gereja-gereja. Di dalam rangka new normal ini tidak lagi dapat dilakukan. Bukan hanya gereja, di masjid-masjid juga para jemaat yang beribadah sholat di masjid itu juga dibatasi. Tidak lagi berdekatan seperti waktu yang lalu, melainkan ada jarak yang memisahkan satu dengan yang lain. 100 tahun yang lalu, ketika wabah flu Spanyol juga terjadi di dunia ini, ketika jutaan orang terkena dan mengalami kematian oleh karena wabah flu Spanyol itu, ketika kehidupan pada waktu itu menjadi berubah, Tuhan memberikan petunjuk kepada Nyonya White tentang satu langkah baru, yaitu New Start, sebagai solusi bagi wabah flu Spanyol pada waktu itu. Tuhan melalui memberikan nutrisi, exercise, olahraga, kemudian water, air, kemudian sunlight atau sunshine, sinar matahari, kemudian temperance, pertarakan, udara yang bersih, istirahat, dan trusting God atau percaya kepada Tuhan, memberikan solusi untuk dapat menangkal akan wabah flu yang berkembang pada waktu itu. Dan saudara, ketika seorang Advent yang mengalami terkena wabah virus corona, kemudian dia disembuhkan, dan saudara tahu bahwa kesaksiannya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ellen G. White pada ratus tahun yang lalu itu adalah benar adanya. Pola hidup yang ditanamkan kepada anggota gereja Masih Advent tentang New Start itu adalah betul, bahwa itu juga dapat digunakan untuk menangkal akan virus corona yang saat ini menyebar di sekeliling kita. Bapak Ibu, disadari atau tidak, diterima ataupun ditolak, new normal ini sementara berlaku di dalam kehidupan kita pada akhir-akhir ini. Kehidupan kita tidak lagi sama seperti yang dahulu. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita sudah mengalami era di mana wabah virus corona ini terjadi, dan ketika selama beberapa bulan ini kita tinggal di rumah, kita ibadah di rumah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika gereja nanti dibuka, apakah kita sudah mengalami satu kehidupan yang baru, ataukah kehidupan sama
seperti sebelum virus corona ini terjadi dan memaksa kita berada di rumah masing-masing. Pembahasan kita pada saat ini judulnya adalah New Life, hidup baru. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 dan 2. Ayat ini menceritakan tentang seorang muda yang dipercaya menjadi raja menggantikan ayahnya. Dikatakan dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 dan 2, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemudian dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 25 juga dikatakan, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedua ayat ini menceritakan bagaimana seorang raja yang bernama Yosia, yang memerintah dalam usia yang sangat muda, tetapi dicatat bahwa dia adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seorang raja yang dicatat berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Sudah menarik sekali bahwa seorang raja di Israel yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan dicatat juga bahwa sesudah dia tidak ada yang bangkit seperti dia. Kalau kita membaca kitab Raja-Raja dan juga Tawarik, kita akan dapat melihat bagaimana sejarah kerajaan bangsa Israel dan juga Yehuda dalam perkembangannya. Dan kita bisa temukan di sana bahwa raja berganti raja, tetapi banyak raja yang kemudian menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan kakek dari Raja Yosia ini, yaitu Raja Manasye, adalah seorang yang sudah melakukan perbuatan yang sangat kecil di pemandangan Tuhan. Bagaimana Manasye ini mengorbankan anak-anaknya sendiri di bukit-bukit pengorbanan. Dia mendirikan berbagai macam altar pemujaan kepada berhala-berhala, dan banyak tindakan yang dilakukan oleh Manasye yang membuat Tuhan tidak berkenan atasnya. Tetapi Manasye kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi anaknya Amon melakukan apa yang dilakukan oleh Manasye, tetapi tidak berbalik kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah Yosia adalah anak dari Amon, cucu dari Manasye. Saudara, pelajaran pertama yang kita bisa temukan di sini adalah siapapun orang tua kita, seburuk apapun teladan yang mereka berikan kepada kita, tidak mengharuskan kita memiliki sifat yang sama seperti orang tua kita. Kalaupun pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu benar adanya. Tetapi tidak demikian dengan Yosia. Yosia adalah seorang anak yang dikatakan di sini bahwa dia berjalan mengikuti Tuhan
dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun dia punya kakek, dia punya orang tua, tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sangat menarik bagaimana Yosia bisa berbalik kepada Tuhan dengan cara yang luar biasa seperti ini. Mari kita coba pelajari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Yosia ini. Pelajaran yang pertama kita temukan dari kisah Yosia ini adalah bahwa bangsa itu memerlukan kebangunan rohani. Saudara, apa buktinya bahwa bangsa Yehuda pada waktu itu memerlukan kebangunan rohani? Buktinya adalah bahwa ada banyak patung dan altar berhala yang didirikan pada waktu itu. 2 Tawarik 34 ayat 3-7 mencatatnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kitab Taurat hilang. Saudara, kitab Taurat adalah kitab yang berisi pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tetapi kitab Taurat yang menjadi petunjuk untuk mereka bagaimana mereka mengikuti jalan-jalan Tuhan, bagaimana mereka boleh belajar dari setiap firman Tuhan untuk boleh mereka hidupkan, kitab itu hilang. Apa yang dapat mereka jadikan petunjuk? Dan yang ketiga adalah bahwa pada waktu itu Paskah tidak lagi dirayakan. Itulah sebabnya tidaklah mengherankan bila mana kita bisa melihat bahwa pada zaman itu banyak orang meninggalkan Tuhan dengan beralih menyembah kepada berhala. Kenapa? Karena mereka tidak merayakan Paskah, satu perayaan yang harus mereka rayakan untuk mengingat bagaimana Tuhan sudah berkarya membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ketika hal ini terjadi, pembuatan altar, penyembahan berhala, kitab Taurat hilang, dan Paskah yang tidak lagi dirayakan, maka dapat kita pastikan bahwa umat-umat Tuhan pada waktu itu menuju kepada kehancuran. Mereka menuju kepada kegelapan rohani, dan mereka juga menuju kepada kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada zaman ini? Apakah kita juga mengalami zaman kegelapan sama seperti yang terjadi pada zaman Yosia? Mungkin kita katakan tidak, pada zaman kita Alkitab ini masih ada. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalaupun Alkitab kita masih ada di tangan kita, apakah kita sudah mempelajarinya setiap hari dalam kehidupan kita? Apakah Alkitab ini menjadi pegangan kita, baik di dalam pola pikir kita, di dalam perkataan kita, atau di dalam tingkah laku kita? Sudahkah Alkitab itu tertulis dalam hati dan pikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan, maka itu seturut dengan nasihat firman Tuhan ini? Saudaraku, apa tandanya bahwa kita perlu kebangunan rohani? Yang pertama adalah bahwa seringkali tanpa kita sadari bahwa perhatian kita lebih tertuju kepada hal-hal yang bersifat materi. Perhatian kita lebih tertuju kepada kebutuhan materi dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Mari kita renungkan dalam hidup kita. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk belajar firman Tuhan dibandingkan dengan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mengejar materi. Saya percaya bahwa umat-umat Tuhan
banyak yang mengasingkan waktu untuk merenungkan akan firman Tuhan. Tetapi apabila materi itu menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, itulah menjadi pertanda bahwa kita perlu mengalami kebangunan rohani. Kemudian yang kedua adalah tanpa kita sadari bahwa kita seringkali menghabiskan waktu dengan hiburan atau pelesir. Seringkali tanpa kita sadari bahwa ketika kita harus lockdown di rumah, ketika kita harus mengalami PSBB, bahkan periode new normal seperti sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang benar waktu kita bersama dengan Tuhan, jam-jam kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan, itu menjadi waktu yang terindah dalam kehidupan kita? Ataukah setiap kali saya terbangun dari tidur, maka gadget yang kita cari, televisi, berita tentang corona yang kita cari? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga tandanya adalah bahwa seringkali kita menjadi apatis dalam masalah-masalah rohani. Ketika KKR itu diadakan, saudara, apakah kita peduli terhadap acara-acara seperti itu? Atau terkadang kita kemudian menjadi cuek, acuh tak acuh terhadap hal-hal rohani seperti itu? Padahal Tuhan mengajarkan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Orang bisa hadir ke pesta-pesta pernikahan, orang bisa hadir ke berbagai macam pesta ulang tahun dan lain sebagainya. Tetapi susah hadir ketika acara KKR itu diadakan, ketika acara KPA itu diadakan. Ada banyak sekali alasan-alasan yang kita berikan sebagai alasan bahwa kita tidak dapat menghadiri acara-acara tersebut. Dan seringkali saya dapati bahwa ketika belum corona, malas ke gereja. Ketika saat corona, malas juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara sadari atau tidak bahwa kondisi kita pada akhir zaman ini dicatat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang bertanya, Pak Pendeta, apakah penyebaran virus corona ini menjadi tanda akhir zaman? Bahkan ketika nanti vaksin itu diberikan, pada saat orang harus mengenakan chip pada tangannya atau pada dahinya, bukankah itu menjadi tanda akan pelaksanaan undang-undang hari Minggu itu? Dan bukankah itu kemudian menjadi tanda akhir zaman itu sudah di ambang pintu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat kepada firman Tuhan ini, bahwa tanda-tanda yang dinyatakan di dalamnya ketika manusia memiliki banyak sekali kelemahan dan dosa yang dinyatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ini, itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa kita saat ini berada pada bagian akhir dari sejarah dunia ini. Dan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11 dan yang ke-12 mengatakan,
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudaraku, hal yang menarik, jelas sekali dipaparkan di sini bahwa dunia ini akan segera hancur. Tetapi umat-umat Tuhan dituntut untuk hidup suci dan saleh, yaitu mereka yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa mempercepat kedatangan hari Tuhan itu? Matius 24 ayat 13 mengatakan, dan Injil Kerajaan Surga akan diberitakan ke seluruh dunia, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mempercepat kedatangan hari Tuhan adalah kita perlu untuk menginjil, menyampaikan kabar selamat kepada banyak orang yang belum kenal Tuhan. Sudah perhatikan betapa banyak orang sementara menuju kepada kematian akibat dari virus corona. Dan yang menarik lagi adalah berapa banyak dari antara mereka yang belum kenal kebenaran Tuhan, yang mereka akan binasa oleh karena mereka tidak mengenal Tuhan. Kepada kita dipercayakan untuk menyampaikan Injil itu kepada mereka. Tetapi untuk mempercepat kedatangan Tuhan bukan hanya kita menginjil. Karena dalam ayat 11 ini mengatakan kepada kita betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bagaimana saya bisa mempercepat kedatangan Tuhan adalah bagaimana kehidupan kita dapat mengalami kebangunan rohani. Kita boleh hidup suci dan saleh di dalam kehidupan masing-masing kita. Ibrani 10 ayat 30 dan 38 mengatakan, jika kita undur maka Tuhan tidak berkenan. Saudaraku, selagi kita masih hidup pada zaman sekarang ini, ketika segala sesuatu sedang menuju kepada kehancurannya, Tuhan mengajak kita untuk mengalami kebangunan rohani, mengalami satu kehidupan yang baru, kehidupan yang suci dan kehidupan yang saleh itu. Pelajaran yang kedua dari Yosia adalah bahwa kebangunan rohani itu terjadi bila mana orang mencari Tuhan. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa saya ingin menjadi orang baik, saya ingin berusaha untuk menjadi orang baik, saya ingin berusaha untuk menjadi orang yang sabar, saya ingin menjadi orang yang tidak pemarah, saya ingin menjadi orang yang pemaaf, saya ingin berusaha untuk ini, itu, dan sebagainya. Tapi seringkali kita gagal. Kenapa? Karena usaha pribadi kita tidak dapat merubah diri kita yang jahat menjadi orang yang baik. Tidak dapat merubah diri kita dari orang yang hidup dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang. Itu sebagaimana dikatakan di sini bahwa kebangunan rohani terjadi apabila orang mencari Tuhan. Mari kita coba buka di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 mengatakan di sini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, menarik sekali di sini bahwa ketika umat Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka.
Saudara, ketika kita mendengar kata mencari Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa itulah usaha kita untuk mencari selamat. Tetapi ketika kita ingat pada mula ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dari manakah inisiatif untuk mencari itu terjadi? Ketika Tuhan berjalan di Taman Eden pada waktu itu, Adam dan Hawa sembunyi karena mereka takut, karena mereka telanjang. Tetapi Tuhan berinisiatif untuk mencari mereka. Tuhan berinisiatif untuk menemukan mereka, untuk menebus mereka kembali, agar dosa yang baru saja mereka lakukan tidak membawa mereka kepada kebinasaan. Dan melalui pakaian dari kulit binatang yang menandakan ada kematian kurban pengganti pada waktu itu, Adam dan Hawa tidak langsung mengalami kematian. Kita dapat lihat bahwa inisiatif mencari itu adalah berasal dari Allah. Dan bukankah Yesus ketika datang ke dunia, tujuannya adalah mencari mereka yang hilang itu, mencari mereka yang binasa itu, untuk memberikan hidup kepada mereka. Ketika Tuhan menganggap kita, menginginkan kita mencari wajahnya, artinya adalah kita mengizinkan Tuhan untuk menemukan kita di tempat di mana kita berada. Boleh jadi saat ini kita masih hidup di dalam kegelapan rohani. Boleh jadi saat ini kita masih mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi. Saudaraku, sadarilah bahwa dimanapun Anda berada, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk kita boleh datang kepada Tuhan dan mendapatkan pengampunan. Tetapi tidak juga dosa yang terlalu kecil, yang ketika kita melakukannya maka kita akan terbebas dari dosa dan terbebas dari kematian akibat dosa itu. Besar atau kecil, bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Melalui usia, Tuhan mengajar kita pentingnya kebangunan rohani. Dan kebangunan rohani dapat diwujudkan apabila kita menanggalkan segala berhala-berhala kesia-siaan. Kita menanggalkan segala sesuatu yang dapat menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Dan akhirnya kita boleh mengizinkan Tuhan menemukan kita, dan kita boleh hidup di dalam kasih. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa kebangunan rohani didasarkan pada firman Allah yang tertulis. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-14, kita bisa temukan di sana ketika Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat. Kemudian ketika ayat yang ke-19 bahwa kitab Taurat itu dibacakan atas perintah raja, maka didapati di sana bahwa raja kemudian mengoyakkan pakaiannya dan dia memutuskan untuk mengikut Tuhan. Tidak ada kebangunan rohani yang tidak didasarkan kepada firman Tuhan. Yosia mengalami pertobatan ketika dibacakan firman Tuhan itu, dan dia merendahkan dirinya, berbalik kepada Tuhan, dan akhirnya seluruh rakyatnya pun berbalik kepada Tuhan. Dan sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyampaian firman Tuhan dan belajar Alkitab berperan penting dalam membawa kebangunan rohani sepanjang sejarah dunia yang ada. Saya teringat ketika kami mengajar di sebuah KPA, di sebuah jemaat. Dan kebetulan pada waktu itu membahas tentang kitab Wahyu. Sebelum mengawali serangkaian pembelajaran waktu itu,
Maka saya membahas dari kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dikatakan di dalam ayat ini, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ketika saya membahas ayat ini, bahwa orang-orang yang disebutkan sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang membaca, mendengar dan melakukan akan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Seorang ibu kemudian datang kepada saya dan dia kemudian bercerita, Pak Pendeta, puji Tuhan, suami saya untuk pertama kali di dalam kehidupannya dia membuka Alkitab, dia membaca Alkitab karena dia mau mendapatkan berkat itu. Saudara yang terkasih, kalau kita mau mengalami kebangunan rohani, baca Alkitab. Tidak ada kebangunan rohani tanpa membaca akan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita di dalam hidup dalam kebenaran. Kalau kita tidak membaca Alkitab, tidak ada yang dapat kita pelajari. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak tahu apa yang salah yang sudah kita lakukan. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak dapat memperbaiki kelakuan kita. Dan kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak tahu bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kehidupan kita memasuki zaman new normal, semakin mendekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau kita mau mengalami kebangunan rohani, kalau kita mau kita hidup suci dan saleh menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi, mari kita kembali ke Alkitab. Baca Alkitab dengan tekun. Pergunakanlah waktu yang ada. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kuasa firman Tuhan dapat mengubahkan kita agar kita boleh hidup diubahkan semakin dekat dengan Tuhan. Bagian yang keempat yang terakhir adalah bahwa kebangunan rohani itu bukan hanya untuk diri kita, tapi kebangunan rohani itu adalah juga untuk semua orang. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 29 sampai dengan ayat 32, dicatat di sana bahwa semua rakyat mengikrarkan janji setia kepada Allah untuk mengikuti perintah, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Apa yang kita bisa temukan di sini adalah bahwa ketika kita mengalami pembaharuan rohani, maka itu akan memiliki dampak kepada orang yang lain. Saudaraku yang terkasih, ketika kita diubahkan, orang yang melihat kita berubah, pasti mereka juga akan rindu diubahkan seperti kita. Kita akan seperti penyakit menular dalam arti yang positif. Kita akan menyebarkan virus-virus pembaharuan itu di dalam kehidupan orang lain. Ketika saya mengalami pembaharuan dalam kehidupan saya, maka saya juga siap untuk menjadi alat Tuhan, menolong orang lain mengalami perubahan yang sama. Saudara yang terkasih, itulah sebabnya bahwa disadari atau tidak, Tuhan memanggil kita agar kita boleh mengalami kebangunan rohani,
supaya keselamatan bukan hanya menjadi bagian kita, tetapi orang-orang lain, istri kita, suami kita, anak cucu kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang belum kenal kebenaran, mereka pun boleh mengenal kebenaran melalui melihat kehidupan kita. Ayat yang terakhir yang mau saya bacakan terdapat di dalam kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan ke-13. Dikatakan di sini, tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan mengundang kita untuk berbalik kepada-Nya. Tuhan mengundang kita untuk mengalami satu kelahiran baru di dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan kelahiran baru, kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan, dan kita akan dapat bersedia untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya undang kita untuk bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa untuk segala kasih dan kebaikan. Terpujilah Engkau oleh sebab firman Tuhan yang begitu ajaib kepada kami. Terima kasih kami boleh belajar dari pengalaman hidup Yosia yang sudah berbalik dari segala ajaran-ajaran orang tuanya yang menyimpang dari jalan Tuhan, dan hidup seturut dengan firman Tuhan saja, sehingga bukan hanya dirinya dan keluarganya, bahkan seluruh bangsa yang dipimpinnya juga kemudian berbalik kepada Tuhan. Sahabat ini, kami rindu hal yang sama terjadi kepada kami. Sahabat ini, kami rindu untuk mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kami. Kami ingin hidup baru ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Kalau selama ini kami sudah melanggar akan segala perintah dan ketetapan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, dan Tuhan akan menyanggupkan kami, menolong kami, menguatkan kami, agar dari sejak sekarang kami boleh mengalami pembaharuan di dalam hidup kami melalui bacaan firman Tuhan. Biarlah kuasa memulihkan dari firman-Mu akan menjadi bagian kami. Kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, agar ketika Tuhan datang kedua kali, kami didapati suci dan saleh, dan kami boleh sedia untuk menerima mahkota hidup kekal yang Tuhan berikan. Bapa, kami rindu juga biar melalui kehidupan kami yang sudah diubahkan, kami dapat juga berbicara. Kami juga dapat bersaksi kepada mereka yang belum kenal kebenaran, agar mereka pun boleh mengalami pembaharuan sama seperti yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau untuk kasih dan kebaikan-Mu. Terpujilah untuk Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kami, agar kami boleh semakin bertumbuh di dalam tabiat Tuhan. Sanggupkan kami dan tolong kami, agar hidup kami benar-benar diubahkan, agar kami juga dapat menolong mengubahkan orang lain yang belum kenal Tuhan. Bapa, kiranya berkat dari surga akan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu akan menjadi bagian bagi umat-umat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan akan menjadi bagian seluruh umat Tuhan, agar kami boleh senantiasa berbahagia, kami boleh senantiasa bersuka cita dan tetap setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.